kalau secara garis besar yang saya lihat Studio Satunya ini memang ya, tapi dari dulu sih ya, maksudnya permasalahannya nggak cuma di UGM mungkin, tapi Studio Satu memang masih berani gitu. Walaupun saya pikir masih agak kurang banyak variasinya gitu. Mumpung masih Studio Satu, harusnya anak-anak yang di push karena belum terlalu banyak fungsi kan gitu. Kalau nggak salah briefingnya juga bikin volley ya, volley architecture gitu kan. Jadi mau wah seharusnya se-eksploratif mungkin gitu. Kalau saya ngelihat 13 yang terbaik yang dipilih ini cukup menjanjikan gitu. Wah, ini ide-idenya teman-teman di UGM lumayan gitu. Walaupun buat saya harus lebih liar lagi nih gitu. Mumpung masih Studio Satu soalnya. Jangan terlalu ditekan atau jangan terlalu ditakut-takuti mungkin, apa nggak tahu. Mereka takut atau enggak sih? Sebenarnya harusnya enggak ya. Harusnya sekarang lebih banyak. Saya dulu kan gini, oh mikir gini bisa nggak ya, bikin gini, wah nanti gimana ya gitu. Tapi kan sekarang ada di internet atau dosen-dosennya juga udah banyak ilmunya gitu, lebih bahwa ini bisa, betul seperti ini bisa. Buat saya Studio Satu tuh justru awalnya bisa menentukan arahnya sebenarnya anak ini atau arsitek ini nanti mau jadinya kayak apa. Gitu. Jadi menurut saya memang harus dibebasin aja gitu. Jadi itu kayak mau ngambang, boleh ngambang gitu. Nanti bisa kok diginiin caranya gitu. Oh nanti bisa pakai ini. Tapi kalau dia agak nggak imbang, ini kalau kamu miringin dikit, mungkin lebih enak nih gitu. Bahwa miring bukan yang nggak boleh, boleh, tapi miring yang enak, ganjel ini, tambahin ini atau apa gitu paling. Menurutku kalau bisa, yaitu anak Studio Satu tuh disuruh ngedan aja gitu. Dosennya juga berarti harus ngedan, maksudnya karena kan itu tantangannya. Mungkin mereka juga harus mulai lihat komposisi presentasi mahasiswa arsitektur yang di kampus lain atau di universitas lain di luar negeri gitu ya. Bagaimana walaupun tulisan tangan tapi mungkin digaris jadi nggak mencong-mencong tulisannya, naik turun segala macam gitu kan. Ini untuk anak Studio Satu mikirin ini, dan ini saya salut sih gambarnya dia niat. Nah ini baru gambarnya Edan nih, dia nggak tahu, saya belum ngecek apakah gambarnya beneran pas gitu dengan perspektifnya. Apa maksudnya tampaknya di sini beneran bentuknya begitu, cuman dengan kerumitan ini sih Edan. Ini maket, tapi dia ada gambarnya juga kan, kalau nggak salah itu gambarnya oke sih. Dari segi presentasi ini salah satu yang, dari segi teknik presentasinya ya, ini salah satu yang oke, ini niat banget bikin nih. Wah, ini kan gambar nih kan. Nah, saya nggak tahu apakah, karena dulu saya caranya adalah begitu, kadang kalau saya nggak bisa gambarnya, saya bikin di 3D dulu, lalu 3D-nya saya belat, atau saya jadi panduan di sampingnya begitu kan. Jadi memastikan perspektifnya bagus, atau ya bener apa ininya, karena kalau gambar ini kan rumit sekali kalau memikirkan dari proyeksi saja gitu. Tapi anyway, ini dari eksplorasi bentuknya sih oke. Ini dia melihat banyak referensi di internet atau di internasional, rata-rata sekarang pada mainan gini kan, main poligonal parametrik begini. Boleh juga dari semester 1 sudah bermain seperti ini, dan saya sangat acungi jempol dengan keniatan bikin maketnya, gambarnya, dan ya ngatur posisinya juga, komposisinya juga bagus, keren. Ini juga keren. Teknik presentasinya bagus, dan komposisi bangunannya, strukturnya juga menarik. Coba kalau lihat maketnya deh, halaman berikutnya mungkin. Nah, iya sekali lagi, walaupun fungsional mungkin nggak terlalu protektif, tapi dari segi bentuk simple, panjang, pipih, komposisi atap ada dua yang biar nggak berat gitu ya. Solid void-nya tengahnya ada bolong sedikit yang nggak di tengah banget, agak di 2/3-nya gitu tuh asik. Ini cakep sih. Fungsional, ada rak-raknya juga dipikirin, itu ada tangga kesana kemari itu. Ini juga menarik sih. Ini gabungin antara ada yang struktur solid, lalu atapnya tiangnya lebih ringan, mungkin pakai kayu gitu, bambu, lalu atapnya simple, transparan.
Oke juga ini. Kalau nggak salah gambar-gambarnya juga bagus deh. Ada nggak ya? Marketnya oke. Nah, gambarnya oke, monokrom, lebih tidak ramai gitu kan, cukup satu jenis warna. Sip, ini oke. Ini maksud saya yang tulisannya cukup oke. Uh, ini masih studio 1 nih ya? Wow. Nah, tulisannya udah ngarsitek ya menurut saya. Jadi ya semoga nanti desainnya juga oke. Ini sebenarnya menarik sih, cuma sekali lagi mungkin bukan stylenya saya gitu. Jadi yang box kepotong kemudian miring segala macam, menarik bahkan kalau nggak salah ini yang dipikirkan benar lokasinya di mana gitu, di bandara gitu kalau nggak salah saya lihat di denahnya, buat orang nongkrong gitu ya nungguin. Komposisi poligonalnya sih ala modern banget gitu. Anggap ini beton atau ya plat sangat minimalis begitu. Oke sih, simple gitu, box dikasih dua, nah itu dipotong gitu ya. Dan yang seperti yang gaya sekarang gitu, gantung gitu, ada bukaannya di bawah garis gitu. Oke. Ya cuman karena mungkin menurut saya karena ini kayak gini juga banyak dan nggak sekali lagi style nggak sesuai dengan ketertarikan saya banget, jadi ya oke. Jadi dibandingin sama yang lain saya lebih naik. Tapi ini bahwa ini void solid gitu dibagi dua, yang satu atasnya ada tutupnya, yang satu nggak ada. Komposisinya oke. Aduh, dosennya Pak Saifullah. Saya dimarahin Pak Saifullah. Nggak, tapi oke, dari segi sederhana gitu, kotak dibagi set dah. Lalu yang satu mainan komposisi yang sebelah sini ada solidnya itu oke. Dan presentasinya oke banget ini. Tulisannya bagus, gambarnya juga bagus. Cuma sekali lagi style mungkin nggak terlalu catchy ke saya, tapi ya paketnya juga niat bagus. Ada background fotonya di background dengan baik, ada dikasih cahaya gitu juga. Ini sangat membantu soalnya gitu. Presentasi kan soalnya, jadi ya ini oke. Ya saya milih ini karena memang dia beda slide-nya. Tadi Bu Isa bilang ini gayanya saya banget ya. Tapi memang terlepas dari stylenya gitu dengan struktural dan segala macam, tapi dia dari yang lain gitu, dia bisa sheltering dapat, terus dari segi komposisi juga spiralingnya enak dilihat dari berbagai macam sisi. Nah kan gitu kan, dari sisi sini enak, dari sisi depan enak masuk, dapat experience-nya juga beda gitu. Spiralnya bisa juga sebagai fungsional melindungi kalau mau jatuh atau apa segala. Jadi emang secara struktural walaupun masih studio 1 udah memikirkan gimana dia bisa diseimbangkan ya untuk anak semester 1 studio 1 ini oke sih buat saya ya, karena ini yang paling beda daripada yang lain-lainnya untuk dalam hal bereksplorasi bentuk dan ininya komposisinya gitu. Jadi lihat dari berbagai sisi cakep aja gitu, walaupun mungkin kalau di benar-benar fungsional ya orang masih akan kehujanan di bawah situ, tapi kan memang ini bukan untuk shelter aja gitu ya. Ini cukup memikirkan gimana bisa stabilnya, gimana itu si layarnya dari kecil ke gede, kecil lagi, itu juga asik sih. Saya melihatnya ini anaknya bakal berbakat nih. Justru saya melihatnya gini, dia berani membuat satu poinnya adalah yang tidak umum gitu kan, yang lebih ekspresif gitu, karena buat saya bukannya kotak tidak ekspresif, tapi dia membuat ekspresif nggak cuma bulat, nggak cuma melingkar, nggak cuma melengkung. Dia melengkung lalu kemudian dia pelintir 3 dimensi kan ke atas, terlepas ada tenselnya atau enggak atau merahnya. Kemudian ya kadang yang buat saya menarik adalah repetitif itu perlu gitu di satu komposisi, lalu dia ada bermainnya lagi yang di warna merahnya itu gitu. Kalau itu cuma repetitif aja nggak ada merahnya mungkin juga nggak semenarik itu buat saya.
dia memainkan level sekaligus memainkan apa gede kecilnya gitu, baik bisa di develop lagi, cuman itu yang membuat akhirnya coba dari berbagai sisi itu enak dilihatnya gitu. Jadi dia berhasil memanfaatkan nggak cuman denah, tapi secara tampak ketinggian dan memberikan experience juga ketinggian, bisa naik ke atas, bisa orang di bawah gitu kan. Experience yang diberikan kepada orang yang menikmati juga variatif gitu. Jadi buat saya terlepas dari itu sekali lagi repetitif itu perlu. Kalau itu tidak repetitif, struktur tengahnya berantakan gitu ya, misalnya mau dikonstruksi mungkin juga nggak bagus. Kadang repetitif itu perlu, tapi itu kan dia repetitifnya juga repetitif yang berubah apa gradual gitu kan, dari bawah naik ke lebar jadi ke atas. Lalu ditambahin si merah itu, terlepas tuh merah itu bisa atap, bisa membran, bisa apa. Tapi itu sekali lagi, coba itu dilihat dari berbagai sisi, karena itu sebuah volley architecture dan dinikmati dari berbagai sisi, harusnya itu dapat buat saya gitu. Tengahnya kan repetisi bolong-bolong ya, lalu yang pinggirnya solid gitu kan bidangnya, walaupun transparan atau apa gitu. Memainkan itu sih, selain materialnya, tapi juga solid voidnya, rapat renggangnya itu oke sih kalau menurut saya.